Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Oke, untuk kemarin saya mendapatkan pertanyaan ya, dari salah satu yang chat saya ya, langsung bertanya, "Jadi, kenapa sih Mas saya harus menggunakan pengacara?" gitu. Atau, "Jadi sebenarnya apa sih perbedaan antara, pengurusan sebuah perkara itu menggunakan pengacara dan tidak menggunakan pengacara, itu perbedaannya di mana?" Oke, pertanyaannya menggunakan pengacara sama tidak menggunakan pengacara itu intinya, bedanya di mana, apa fungsinya gitu ya. Jadi, akan sedikit saya jelaskan ya, namun ini nanti merangkum semuanya. Jadi ketika Anda menggunakan pengacara atau kuasa hukum, yang namanya kuasa hukum itu jadi dia menjadi kuasa Anda di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, baik litigasi maupun non litigasi. Dia sudah mewakili kliennya, mewakili kuasanya, sudah diwakili oleh pengacaranya. Seperti itu intinya. Jadi kenapa Anda harus menggunakan pengacara gitu. Misalnya dalam perkara perceraian, kenapa sih Mas saya harus menggunakan pengacara? Ya pertimbangannya ketika Anda seorang yang sangat sibuk, tidak bisa menghadiri sidang karena jadwal sidang itu sudah ditentukan dan tidak bisa dirubah dari pengadilan, dan para pihak harus hadir, apalagi Anda pihak penggugat, jadi wajib untuk hadir. Ketika Anda sibuk, berarti Anda bisa diwakili oleh pengacaranya. Intinya kan di situ. Ketika Anda tidak punya pengacara atau kuasa hukum, maka Anda kan harus datang sendiri. Jadi ya pengacara itu sebagai wakil Anda di pengadilan ya. Itu fungsinya yang pertama, sebagai wakil Anda di pengadilan. Karena kalau nggak ada wakil Anda di pengadilan, kalau Anda nggak menggunakan kuasa hukum atau pengacara, Anda berarti harus datang sendiri ke pengadilan. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu ketika Anda menggunakan pengacara, Anda tidak akan pusing lagi bagaimana prosedurnya, bagaimana langkah-langkahnya, apa surat yang dibuat, bagaimana setelah ini, bagaimana setelah itu. Itu nanti sudah akan dipandu oleh pengacara, oleh konsultan hukumnya, oleh semuanya. Nanti sudah dibuatkan berkasnya, mulai dari surat gugatannya, jawabannya, repliknya, dupliknya, kesimpulannya, pembuktiannya, briefing bagaimana prosedurnya, briefing bagaimana pembuktiannya nanti, bagaimana menghadirkan saksi, semuanya kan sudah diberitahu ya. Jadi nanti Anda tidak perlu repot-repot menyusun gugatannya, menyusun repliknya, menyusun jawabannya, menyusun dupliknya, menyusun kesimpulannya, nanti sudah disiapkan oleh kuasa hukum atau pengacaranya. Itu fungsi yang kedua, sebagai konsultan atau memandu jalannya sidang dan membuatkan berkasnya. Itu fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga, kadang orang bilang kalau menggunakan pengacara itu nanti prosedurnya atau prosesnya lebih cepat. Sebenarnya untuk proses dalam beracara itu sama saja, baik menggunakan pengacara atau didatang sendiri secara langsung. Tapi saya juga membenarkan ketika menggunakan pengacara itu nanti prosesnya lebih cepat. Itu ya sebagian banyak benar, karena ketika Anda sudah menggunakan pengacara, nanti Anda kan tidak bingung lagi mendaftarkan gugatan di mana. Anda tidak perlu lagi menyusun jawaban atas gugatan, tidak perlu lagi bertanya ini gimana, langkah hukum terbaik seperti apa, karena sudah dipandu oleh pengacara dan dibuatkan oleh pengacara ya. Sehingga itu kan bisa yang namanya mempercepat sidang ya kan. Ketika Anda tidak bisa hadir berarti sudah diwakili pengacara ya kan, berarti tidak ada penundaan sidang, otomatis nanti putusannya juga akan lebih cepat. Dan ketika semuanya sudah sesuai dengan prosedur, semuanya sudah sesuai rencana, maka apa yang dihasilkan atau putusan hakim pun kemungkinan besar juga akan sesuai rencana. Saya pikir itu cukup. Kenapa perbedaan menggunakan pengacara dan tidak? Kalau tidak ya berarti Anda akan repot, Anda semuanya mengurus sendiri, langkahnya sendiri, apalagi Anda seorang yang awam, saya pikir itu sulit. Dan pertimbangkan dengan matang. Anda sidang sendiri juga ada biayanya, menggunakan pengacara juga ada biayanya, tarif pengacara juga berbeda-beda. Tapi untuk biaya pengacara bisa dikonsultasikan dengan pengacara Anda, bicarakan dulu dengan baik-baik dengan pengacara Anda, bicarakan di depan agar nanti tidak bisa membengkak di akhirnya. Seperti itu, saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.